Jadi katanya ada sahabatnya, temannya, dia sampai menikah dengan pocong. Itu mah jelas ngeliatnya pas di sampingnya jenazah. Ya di posisi begini, ijab kabul ini jenazah ini samping nih. Iya. Almarhum Itu nih. sama ada saksinya. Ada saksinya. Bapaknya, ibunya. Banyak. Hujan. Interaksi ya. Kebetulan Om saksi dari Bang gua sales. Sales alam gaib gitu. Hati-hati kalau melakukan hal-hal di luar nalar. Halo semuanya, sebentar lagi Drensan bareng sama Babe Ali. Hui. Sekarang yang buka Babe Ali deh. Iya, oke. Selamat malam ya. Karena ini udah malam ya. Yang nonton kan bisa pagi, siang, sore. Oh Pak. iya, pagi, siang, sore, malam, terserah lu nonton jam ya. berapa. Kemarin tuh kita udah dengar cerita dari saksi mata pernikahan goib yang meminta harta dan tahta. Iya. Sadis. Nah Tapi- sekarang Ya endingnya kan Ngeri luar ya. biasa ya, Be, ya. Cuma nonton yang episode ketiganya nih. Yoi, jadi semua yang sharingnya saksi mata untuk nikah goib yang ketinggalan bisa langsung cek di sini. Jadi buat lo semua yang ketinggalan tuh ya klik aja di atas sini ya. Terus yang baru datang, yang baru join, yang baru tahu apa sih bang? Iya. Ya subscribe dulu, Subscribe dulu, yoi, like dulu, komen pokoknya. komen yang banyak ya. Nah, Biar itu yang kita, paling penting. Biasanya kan komen-komen itu kan banyak yang ini ya. Ya, Cerita. konyol-konyol. Iya. Malah terakhir kemarin ada yang pengen coba nikah goib. Iya. Ya jangan coba-coba lu. Ya, Gitu jangan coba-coba. Tapi Jangan akhirnya dia di coba-coba. komentar terakhir, Heeh. yang di video terakhir, Heeh. dia nggak mau kalau endingnya meninggoy. Dikasih tahu kan, akhirnya udah yang penasaran langsung ke video sebelah. Iya. Nah sekarang kita bakalan ngobrol lagi sama teman Babe. Iya, Iya, teman Babe ini sahabat Babe dulu dari kecil sampai sekarang alhamdulillah kita masih friend ya. Yoi. Gitu. Dan hari ini kita bakal cerita tentang yang bisnis lagi nih. Bisnis lagi nih. Bisnis Banyak yang- nih cerita-cerita di sini banyak pengalaman pribadi Wih. untuk sahabat saya nih ya. Oke, kita perkenalkan dulu ya. Dia siapa? Ada siapa? Ini dia. Dibilang sahabat saya, dipanggil namanya Wawan Wawan. Om Wawan. Nama tenarnya Gobel. Wawan Gobel. Award. Iya, bener dong. Iya, Wawan Gobel. Kenalnya tenornya di mana-mana namanya Wawan Gobel. Gobel. Siap. Luar biasa. Wawan Gobel. Dan hari ini Ada ceritanya nggak Wawan Gobel itu? Gondrong belok. bukan waktu kecil digobel-gobel. Jangan itu. Oh, bukan. jadi dulu Ini. Om Wawan tuh gondrong. Pernah Oh, gondrong. gondrong. Sekarang udah ini ya, udah rapih ya. Udah lebih tua. Udah Iya. gitu. Lebih tua. Lebih tua. Hari kita bakalan ngobrol bareng sama Om Wawan. Kita bakal kulikin cerita-cerita mistis yang apa sih gitu. Penasaran juga sih. Iya, penasaran juga sih. Yang Tapi saya pernah dia sahabat saya ini pernah cerita tuh. apa? Jadi katanya ada sahabatnya, temannya, dia sampai menikah dengan pocong. Hah? Coba. Menikah dengan pocong coba. Gimana tuh itu? Gimana? Ceritanya tuh temen satu kerjaan di pabrik. Iya. Namanya pacaran udah lama. Iya. Hampir ya kurang lebihnya 2 tahun pacaran. Tahu-tahu ada yang suka sama cewek. Iya. Siapa ceweknya ini? Oh, ceweknya itu. Oh, cowok ada yang suka sama pacarnya teman gitu Iya. kan. Pas udah kayak gitu mungkin dia nggak ditolak. Oh. Akhirnya mah
pakai ya tadi itu mungkin nggak tahu pakai dukun gitu, pakai apa kayak Intinya santet. mah kalau mungkin kalau kata sekarang dukun-dukun bilang ditolong lah ya. Atau diguna-guna lah ya. Nah, kita ditolak kadang-kadang dukun bertindak ya, iya, dukun kayak santet lah Iya. begitu. Nah akhirnya dia muntah darah, nggak normal, diperiksa ke dokter juga, alhamdulillah nggak ada penyakit apa-apa, cuma muntah darah aja heran Iya. gitu. Lama-lama dia berobat ke sana sembuh emang sembuh. Pas sembuh dia pas mau ngambil gaji, tahu-tahu ambil gaji itu muntah darah lagi, koleng gitu, koleng. Nah, pas akhirnya sampai rumah tumbang, pok, tinggal. Meninggal. Nah, panggillah sama keluarga si cewek almarhum itu, pacarnya, saudara-saudaranya, teman-temannya pada melayat lah. Nah yang saya aneh bingung, mungkin amanatnya itu dari almarhum itu, kalau saya meninggal tetap saya tolong nikahkan sama pacar saya. Tolong dinikahkan. Nikah. Jadi pas nikah itu dalam kondisi mayat, kayak udah pakai pocong, kayak udah dipakai tali apa namanya, pakai Udah pakai kapan, pocong gitu, kayak udah pocong cover. gitu. Tapi ininya dibuka nggak? Ya, wajahnya? wajah mah tetap dibuka. Tetap dibuka. Kan daripada pecat pasti gitu kan, udah nggak ada nyawa, nggak ada nyawa. Jadi Ijab kabulnya sama pocong. Udah jadi Sampingnya pocong. nikah sama pocong, ada penghulu. Oh, jenazahnya juga, di yang nikahin jenazahnya? juga. jenazahnya Heeh. Ada yang nikahin juga. ada yang nikahin juga. Kayak macam kayak penghulu atau gimana ya, naibnya atau apa gitu. Terus dari keluarga Kiai laki-lakinya itu bagaimana pendapatnya? Ya karena berat sama amanat almarhum. Kalau kita nggak amanat sama almarhum, nanti ntar dipintayangin terus. Ngomongnya ke orang tuanya itu. Iya, diikutin. Makanya dia juga amanatnya begini. Jangan sampai pacaran lagi selama saya udah meninggal. Udah meninggal ini 2 tahun nggak boleh pacaran lagi. Nah, selama 2 tahun ini. Mau nggak mau itu. Nggak pacaran lagi dia. Akhirnya waktu itu pernah pacaran, didatengin gentayangan dia nyamperin. Berbentuk apa itu? Ya berbentuk sama kayak Pas dia almarhum lagi itu. nikah itu. Jadi kayak orang marah-marah gitu. Oh pokoknya kamu nggak ingat amanatnya. Ingat gak amanat saya? Nyata datang. Kamu nggak ingat amanatnya. Saya minta tolong jangan selama 2 tahun. Saya minta kamu jangan pacaran lagi ataupun nikah sama cewek lain. Jangan ngelirik cewek lain. Setiap kata teman saya yang cowok ini, saya ngelirik cewek lain, perasaan beda katanya. Beda ini mah perasaan juga. Nah, terus itu kan si laki-lakinya didatengin juga. Terus pacarnya itu datangin lagi nggak? Hanya cuma laki-lakinya aja yang didatengin. Yang datangnya ya pacarnya ya itu ya, teman saya itu. Jadi kalau si perempuannya enggak, yang pasangannya itu yang Ya, yang dipacarin suka itu. sama dia enggak. Oh enggak, cuma Karena hanya si itu perjanjiannya aja. sama itu doang sama temen Perjanjiannya sama si cowok itu Sama aja ya. perjanjiannya sama cowok itu doang. Selama saya udah, misalkan seandainya saya nikah, saya mati, ada umur, tolong nikahkan saya. Dinikahin lah tuh. Nah, kan yang kedua amanatnya nggak boleh pacaran lagi Selama selama 2 2 tahun. Nah dia mungkin ada yang suka. Pernah nih kupingnya digini nih, Disentil? disentil. Disentil? Iya. Pernah kupingnya disentil. Kaget pas lihat, nyata ada almarhumnya. Ada, bisa begitu. Heeh. Katanya ingat sama amanat. Oh kaget dia nyok 10 jam katanya gitu kan. Akhirnya dia langsung ingat, udah nggak pacaran lagi gitu lah. Udah tinggalin cewek itu yang Itu dia- diceritain ke orang tuanya. Ceritain, Orang tuanya ceritain. si temennya itu ya. Kadang-kadang suka tidur bareng kalau dia tidur nih malam, dia suka tidur di samping dia. Oh ditemenin. Ditemenin. Kan udah nikah tadi kan. Oh iya kan tadi udah nikah ya? Iya. Oh. Kadang dia tidur di samping dia. Serem ya sih. Kita bilang gini ya. Orang ceritanya begini kan ke saya tuh, Gimana? teman saya. Weh, Wan, bener sih. Aduh, saya sengsara 2 tahun nggak boleh ngelirik cewek. Kedua, kalau tidur ada di samping saya. Ya was dia. Ada di samping saya, bingung bisa kemana-mana. Alas ya. Masih begitu ya? Bingung saya nggak bisa kemana-mana. Ngelirik cewek, perasaan itu ada di dia tuh ada di samping saya. Kalau saya ini, karena kuping tuh kayak ada yang nyentil, dia megang begitu tuh. Wes. Oh Gitu ya, kayak gitu ya. Ingetin kalau tuh apa gitu sama Astaga. dia. Selama 2 tahun bayangin, kata dia, selama 2 tahun nggak bisa ketemu cewek, nggak bisa kenal cewek, nggak bisa ngelirik cewek, apalagi Katanya, pacaran, apalagi nikah, ngelirik aja dia langsung di sampingnya dia, tidur di sampingnya dia ada. Astagfirullahaladzim. Sebegitu Makanya ya? waduh, saya bilang nih, cerita banyak kan teman saya itu. Ampun ya, pacar saya itu almarhum, kemana-mana ngikutin aja.
Itu nyata itu. Nyata ya. Nah pas lepasnya Nyata itu gimana teman saya. caranya? Pas sudah Nah, setelah 2 tahun. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Barulah dia nikah sama cewek yang orang itu. Nah, proses nikahnya itu seperti kayak apa? Seperti kayak orang kita menikah biasa. Ya nikah Ada sama. serah terimanya, ada ijab kabulnya. Ya paling ijab kabul. Ijab kabul, Ijab kabul. ada penghulunya. Ada penghulunya. Terus mas kawinnya apa? Ya paling berbentuk uang aja berapa lah. Dulu kan zamannya itu katakanlah 10.000 lah. Iya, contoh. Tahun berapa itu? contohnya. Tahun berapa itu? Tahun 94. Bisa lah, udah jauh banget ya. Tahun 94. Iya, apa masih SMA itu? Ya belum lahir itu. Iya, kan belum lahir. Tahun 94 tadi. Saya kerja di pabrik, pertama lulus sekolah saya itu. Iya. Jelas-jelas itu mas saya sampai katakanlah ngelayan Heeh. ke almarhum dikasih sakit selama seminggu. Kenapa hari. tuh? Kenapa tuh? Kenapa? Ya mungkin lihat yang namanya posisi nikah sama mayit kan bingung. Iya, bener juga sih. Ya nggak masuk logika juga. Nggak ya. masuk logika juga sih. Udah gitu tambah lagi kita capek ngelihatnya juga nungguin nggak tidur lagi kena shift malam. Iya. Oh, iya. Pulang paginya ninggal pagi-pagi posisi Ya pagi itu Allah, ninggalnya itu. ya Robi. Pagi ninggalnya kita jam 7 udah berangkat dari pabrik ke kediaman almarhum, rumahnya almarhum. Jam 7 udah nggak tidur sampai selesai pemakaman itu siang bis dohor. Itu Nah nggak setelah makan. itu ada kejadian-kejadian aneh nggak di situ? Kalau kejadian aneh paling yang tadi itu yang diamanatin ke pacarnya. Oh, jadi kejadian Kalau aneh ke teman-temannya enggak. Jadi kejadian aneh itu ke Personal. si yang pribadinya ya. Ya, ke pacarnya itu sama ya karena suaminya lah kalau udah nikah Iya. gitu suaminya ya. Oh, oh. Udah nikah Kalau udah nikah secara ini ya mah. Suami. Suaminya orang ibaratnya pernah ngeliat tidur di samping dia katanya dia. Iya ya. Ada tidur di samping dia. Jadi nikahnya sama pocong. Nikahnya sama Iya, pocong. karena kan dalam kondisi dia sudah meninggal, Meninggal. tapi karena amanat Amanat dia juga. harus menikahkan dalam kondisi apapun. Ya, karena namanya amanat harus tetap dilakukan. Kalau takutnya ya keimbasnya ke dia terus diintilin terus. Iya. Kalau enggak ya dia susah untuk apa namanya nikah atau untuk pacaran lagi. Namanya amanat. Amanat kan ada 2. Yang satu dia harus nikahi belum kondisi nggak ada, udah nggak ada, posisi nggak ada tetap nikah sama dia karena dia pengen walaupun misalkan saya udah nggak bernyawa istilahnya saya pengen jadi sah jadi istrinya Istrinya sih. teman saya ini gitu. Kecuali kalau lagi kritis gitu ya. Iya. Ini jadi Makanya banyak. bingung saya Astagfirullah. juga makanya itu mah jelas ngelihatnya pas di sampingnya jenazah ya di posisi begini ijab kabul ini jenazah ini samping nih Iya. almarhum Itu nih sama Di kasur. ada saksinya, ada saksinya bapaknya, ibunya. banyak sama Oh. teman-temannya pabriknya juga banyak Ya Allah. yang begini ijab kabul saya terima nikah misalkan begini jelas Itu mungkin itu. keluarganya pada nangis kali ya. pasti nggak pada nangis lagi yang namanya teman saya pribadi ini teman sahabat lah katakanlah sahabat juga teman sahabat di pabrik Iya. tahu perjalanan pacarannya tahu perjalanan begininya Iya. udah ya kayak orang gimana lah kayak saudara sendiri main ke rumahnya ibaratnya main ke rumahnya teman sahabat saya ini. Nah pas ngeliat posisi gitu ada kabar dia mau ngambil gajinya kemarin seharusnya Iya, mah kemarin iya. dia ambil berhubung dia pagi dia kena kondisi lebih sakit paksakan ke pabrik mau ngambil gaji mungkin buat untuk berobat gitu kan sampai dia ngambil gaji sampai pulang ke rumah tumbang muntah darah udah Udah ada kritis. ditembak kayaknya itu. Kritis. Kayaknya sih. Ya Allah alamnya itu nih ya. Alam. Cuma ya tadi itu posisinya ya tolong kalau pas saya meninggal posisi meninggal Amanah. nikahkan saya Nikahkan saya dengan kondisi apapun dalam berbentuk misalnya ya istilahnya ya berbentuk seperti itu. lah iya bingungnya kayak gitu makanya astagfirullah ya Allah kasihan amat nih teman saya ini Iya. gitu apalagi berat amat amanatnya 2 tahun Iya 2 tahun gitu. nggak boleh pacaran Belum apalagi kenal nikah saya. ngelirik cewek aja disentil-sentil ibaratnya Iya ya. didatengin kalau dia misalkan ngelirik cewek ada yang suka ya didatengin sama almarhum itu almarhumah kasihan juga Karena amanat Amanat. 2 tahun. selama 2 tahun itu nggak boleh pacaran nggak boleh nikah tuh makanya itu pengalaman pribadi di pabrik itu ya beneran lah kasihan juga lah sama teman itu Iya. sahabat
Tapi sekarang Ya alhamdulillah. Hanes juga sih, sedih juga, kita juga Waduh, mendengarnya. pada nangis dan semua lah dan itu. kebetulan temen itu kan temen ente kan teman saya juga ya. Iya, sahabat. Sahabat gitu. ya. Pernah Ya. kita jalan bareng juga ya. Perjalanannya Iya, udah perjalanan lama bareng. sama dia tuh, mau kayak katakanlah keluarganya tahu, rumahnya tahu, pernah tidur di rumahnya tahu, sama ceweknya juga tahu. Saya juga akrab sama ceweknya juga, almarhumahnya ini. Udah, pokoknya mah lo kasihan. Ya orang Bandung lah ceweknya mah. Iya. Orang Bandung. Ya cowoknya orang Serang sini. Cuma kalau ini ya, Pak, dalam di dunia masyarakat kita ya, memang itu hal yang tabu ya menurut Babe ya. Jadi jarang sih ngalamin yang seperti itu. Ini cerita ini memang ini cerita nyata ya. Iya, ceritanya Cerita nyata ini mungkin ya di Indonesia orang-orang masih banyak kayak gitu nggak sih? mungkin ada banyak mungkin di teman-teman yang ada di luar sana juga mungkin ada yang merasakan seperti itu, ada yang pernah mengalami seperti itu, dan ini kisah ini memang nggak dibuat-buat, ini memang kisah nyata. Iya, Kisah nyata. Jadi yang gak kuatnya itu berat amanatnya aja. berat susah. amanatnya. Iya, Karena amanat seorang, misalkan kita meninggal di kota Serang, tapi amanat itu tolong dikuburkan di daerah anu, itu susah. Iya. Karena amanat, namanya amanat. Yang tadi bilang gitu, saya nikahkan. Ya tadi kalau misalkan nggak dinikahkan udah teruskan tayangan, maksudnya terus ngedeketin dia aja, berat itu ke dianya, ke badan dianya, iya. ke badan si cowoknya, berat. Terus itu mah pastinya. Karena itu aja dia ngelirik sedikit kalau disentil langsung datengin. Kayak nyata itu mah, kayak orang marah-marah. Kalau misalkan dia ngelirik cowok, dalam bayangan dia itu bukan bayangan, itu jelas datang. tapi mungkin orang lain nggak ngeliat kali ya. Cuma Itu- hanya dia sendiri ya. Karena dia gini, saya juga berpikiran gini. Teman saya cerita ke saya, "Weh Wan, kalau kau pengen tahu, si Aida datang di kamar saya ada ini tiap malam itu Merinding amat tuh. Merinding. ada dia begini kalau saya ngeliat cewek aja, wow udah ingat amanatnya, nggak boleh pacaran selama 2 tahun. Itu permintaan saya, cuma nggak lama 2 tahun, tolong nggak lama 2 4 tahun. kali lebaran tuh berarti. Dua hari lebaran. Dua kali Itu. lebaran. dua. 2 kali lebaran. 4 kali lebaran sama. Itu mah bukan Bang Toyib, bukan. Bang Toyib. Bukan Bang Toyib jadinya. Ini mah kasihan makanya. Waduh, saya tiap kemana-mana, ya Allah bener Pak. Kalau misalnya dikasih inisial teman saya, kasihan teman sayanya. Kalau takutnya dia lihat buka ini, Iya. waduh, ngapain? Udah masa lalu, udah lama banget. Tapi ceritanya memang bener nyata itu mah. Iya. Tapi memang bukan kita bukan maksud untuk mengingatkan masa lalu sih, cuma ini kan adalah kisah nyata. Kisah nyata ini kan memang ya orang mungkin jarang yang ngalamin seperti ini, tapi memang nyata. Nyata emang Malah masih kalau disaksikan. keadaan seperti ini ya namanya amanat ya, harus dijalanin gitu. Ya sampai sakit, saya masa 7 hari kayak kesambet begitu, kayak saya itu. Iya. Iya posisi sakit, panas dingin, saya semua panas badan semua, lemes semua badan saya. Pulang dari ngelayat, Melayat dan nikahin itu ya. pas udah ngeliat posisi nikahin itu, lemes semua badan posisi udah kayak panas, panas semua badan saya. Itu pokoknya mah posisinya juga yang kalau udah selesai itu sering ngobrol, mungkin nggak tahu saya mah, karena namanya saya bukan nggak pernah ngeliat, kusnya yang ngeliat mah. Oh bener, teman saya yang ngeliat, kasihan. Kayaknya mungkin kayak gimana ya, karena dikejar-kejar amanatnya itulah, yang dikejar-kejar amanatnya itu. Balik lagi, mudah-mudahan almarhum diterima sama Allah ya. Baik orangnya sebenarnya, almarhumah itu baik orangnya. Husnul khotimah ya. Mm-mm. Cuma karena memang dalam kondisi yang meninggalnya juga mendadak, Oh, jadi harusnya segera menikah ya Seharusnya. sama itu juga sebenarnya 2 bulan lagi mau nikah. 2 bulan lagi mau menikah. Kalau- Karena itu tuh. Karena itu mungkin. Karena kamu 2 bulan lagi 2 menikah. bulan, jadi gini, pas dia mau ngambil gajian itu kan udah sebenarnya udah ada rencana. Bulan apa ya kalau nggak salah itu Oktober atau bulan apa dia bilang, dia sendiri cerita, dua-duanya cerita, ceweknya almarhumah cerita, yang cowoknya juga teman saya juga cerita,
katanya 2 bulan lagi saya mau nikah. Saya bilang alhamdulillah. Iya. Ya saya syukur sama penjodohnya karena saya juga lihat mereka pasangan yang serasi, wah, terus pacaran juga nggak macam-macam, nggak neko-neko, kayaknya indah untuk dilihat, untuk lihat juga enak gitu. Yang ceweknya cantik, yang cowoknya juga gagah, sebelum ganteng, semua juga orangnya baik-baik semua. Cuma pas ya tadi itulah ada yang nggak seneng, dia suka sama cowok, sama cewek itu, tahu-tahu ditolak, mungkin itu pun bertindak itu yang jahatnya cowok yang itu ya. Cowok yang suka sama cewek yang ini. Orang lain, yang pihak ketiga itu, ya tahu-tahu bertindak kayak itu sampai muntah darah. Biar Allah yang akan membalas ya. Kasihan itu. Iya, kasihan. Itu juga, ya Allah saya bilang ini almarhumah orangnya baik, nggak pernah jahat sama orang, sopan sama orang, murah senyum. Cuma kok diperlakukan kayak gini lah, kata saya. Kasihan. Iya. Sangat kasihan sekali. Mau kemana lo, wish? Kan udah itu makan dari udah jauh. Udah puluhan tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Itu jadi kan ini cerita nikah dengan pocong ya. Gitu ya. Ya karena pocongnya tadi calon istri nih, 2 bulan lagi mau nikah. Bukan memang kawin dengan pocong. Yang disengaja. Kalau ini kan tidak sengaja karena memang ini adalah amanat ya. Amanat. Nah mungkin jadi nikah mayit itu mah. Iya. Nikah mayit ya. Nikah mayit harusnya masuknya. Karena lihat juga orang meninggal kondisi dari posisi dibungkus kain kapan kayak pocong. Iya. Ya kan. Waduh kalau dipikir-pikir kalau ngeliat, aduh balik lagi ke zaman dulu itu serem amat, ngeri amat sih bilang. Ngenes kalau orang bilang. Ngenes bener-bener. Ngenes ya Allah. Ngenes campur sedih. Campur merinding. Waduh itu. Segala-gala bercampur, makanya ente langsung drop langsung sakit memang wajar sih. Kayak orang kesambat. Kayak orang kesambat. 7 hari bayangin. Iya. Sakitnya kayak seminggu. Oh iya, izin aja ada kerjaan juga. Iya. Karena ngelihat secara langsung shock juga lah. Sahabat-sahabat saya dua-duanya ini. Gitu, secara nyata gitu ya. Sahabat-sahabat saya dua-duanya ya Allah. Apalagi dua-duanya udah curhat lagi sama sih. Curhatnya udah curhat lagi. Amanatnya lagi. Kedenger secara langsung gitu dengan kejadian itu ya. 2 bulan lagi saya mau nikah. Katanya kan 2 bulan lagi mau nikah, doain saya. Mudah-mudahan ada jodohnya, nggak tahu ya tapi itu umur. Nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Sedih itu, sedih kalau ngeliat sedih itu mah. Sudah sedih kan sedih. Saya hati, waduh ya Allah. Ya semoga almarhum jadi husnul khotimah ya. Amin. Amin. Jadi jadi segala sesuatunya kan memang itu bukan dibuat-buat. Itu memang kisah perjalanan sahabat Babe ya. Iya. Jadi di sini cerita bukan berarti untuk untuk menjelekan seseorang atau mengingatkan seseorang bahwa ini adalah kisah nyata untuk di luar sana bahwa memang itu adalah amanat gitu loh. Amanat yang mungkin sahabat Babe itu kan harus menjalankan gitu. Iya, harus menjalankan. Jadi kalau nggak dijalanin, ya itu akibatnya. Berat juga tadi kata orang. Selama 2 tahun dia pada saat dia pengen, ya wajar dong sebagai laki-laki untuk mendapatkan wanita lain. Ya laki-laki ya wajar lah. Akhirnya tapi secara tidak bayangan dia selalu didatengin gitu loh. Jadi bayangan dia selalu, maksudnya dia secara ini selalu didatangi dengan kehadiran almarhum gitu. Tapi kan itu balik lagi, kita kan sebagai manusia kan harus yakin pada Allah ya, bahwa segala sesuatunya itu Allah yang yang mengizinkan terjadi atau tidaknya gitu. Oke. Itu mungkin ya untuk episode nikah pocong. Enak juga nikah pocong. Nikah mayit lah ya. Nikah mayit dong ya. Agak deep juga. Pocong lah. Nikah pocong ya. Nikah pocong. Karena sama pocong. Karena di sampingnya itu kan udah sudah dipocongin gitu kan, kapan udah dipotong. Ya mukanya dilihatin, cuma kondisinya lagi udah merem, udah kaku. Ya udah kayak udah jadi jenazah. Tapi ada jawab kabulnya kan gitu. Oke.
sah. Tapi saya juga kan bingung sah sama siapa nih sahnya mama. Bingung saya juga. Bingung juga ya. Oh, Iya. bingung juga sahnya apa. Dibilang sah, hijab penghulunya juga bingung ini. Iya kan. Kita ketemu di next video. Masih bareng sama Mowan. Jadi buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Deep banget hari ini. Deep banget videonya. Nggak sedih deep banget. karena amanat ya deh. Amanat tadi. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, thank you yang udah nonton. Oke, biasa subrek dulu, like dulu. Kita ketemu di next video. Bye semua.